Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan membacakan sebuah roman klasik Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu menemani setiap malam. Selamat mendengarkan. Dari yang panas itu berangsur-angsur menjadi dingin karena matahari. Raja siang itu akan masuk ke dalam peraduannya ke balik gunung Sibual-Buali yang menjadi watas dataran tinggi Sipirok yang bagus itu. Langit di sebelah barat pun merah kuning rupanya, dan sinar matahari yang turun itu tampaklah di atas puncak kayu yang tinggi-tinggi. Indah rupanya sebagai disepuh dengan emas juwita. Angin gunung yang lemah lembut itu pun berembuslah. Sedap dan nyaman rasanya bagi orang-orang kampung yang sedang di perjalanan kembali dari kebun kopi yang terletak di lereng gunung dan bukit-bukit yang subur itu. Maka angin itu pun bertambahlah sedikit kerasnya sehingga daun dan cabang-cabang kayu itu bergoyang-goyang perlahan-lahan sebagai menunjukkan kegirangannya. Karena cahaya yang panas itu sudah bertukar dengan hawa yang sejuk dan nyaman rasanya, batang padi yang tumbuh di sawah yang luas itu pun dibuai-buaikan angin sebagai ombak yang berpalu-paluan di atas laut yang lebar. Sawah yang seluas itu pun tiadalah ubahnya dengan lautan, sedang daun padi itu sebagai air hijau rupanya. Burung-burung pun berterbanganlah dari sana-sini seraya berkumpul-kumpul di atas cabang beringin-beringin yang berdaun rimbun. Masing-masing menyanyi memuji Tuhan dan memberi hormat kepada Raja Siang yang sedang turun ke balik gunung yang tinggi itu. Dari jauh terdengarlah bunyi kelintung kerbau berderang-derang diiringi suara dendang anak gembala yang membawa binatangnya itu ke kandangnya. Di sana-sini tampaklah asap dari bubungan rumah orang desa, sedang azan orang di menara masjid besar yang ada di Sipirok itu pun memperingatkan hamba Allah akan menyembah Dia dan mengucapkan syukur sebab rahmatnya yang besar itu. Jalan dan lorong makin sunyi, laki-laki sedang sembahyang maghrib dalam masjid besar dan perempuan tengah bertanak hendak menyediakan makanan untuknya anak beranak. Akan tetapi siapakah yang duduk di sana di sebelah rusuk rumah yang beratap ijuk dekat sungai yang mengalir di tengah-tengah kota Sipirok itu? Perempuan itu sedang muda remaja. Ia duduk memandang ke pohon beringin yang di tepi sungai itu. Akan tetapi pandangnya itu lain, yakni matanya saja yang menatap ke sana, tetapi daun beringin yang bergoyang-goyang itu tak nampak pada matanya, karena ada sesuatu yang dipikirkannya. Suara air yang mengalir di sungai yang berbelok-belok itu pun tak kedengaran di telinganya, karena angan-angannya sedang sibuk berkisar-kisar. Belumkah ia datang? Sakitkah dia? Apakah sebabnya ia sekian lama tak kulihat? Tanya perempuan itu berulang-ulang dalam hatinya. Siapakah perempuan itu? Sabarlah dahulu pemirsa, nanti akan kita kenal juga dia, meskipun ia tak mengenal kita. Kota Sipirok, kataku, akan tetapi janganlah pembaca membandingkan negeri itu dengan Sibolga atau Padang. Tiadalah sampai sedemikian besar dan ramainya Sipirok itu, sungguh pun begitu adalah. Ia lebih besar daripada kampung atau dusun. Oleh sebab itu saya menyebutkan kota Sipirok. Tambahan pula itulah negeri atau kampung yang terbesar di dataran tinggi yang luas itu. Kalau Tuan sebutkan juga bahwa tiadalah pada tempatnya saya meletakkan perkataan kota itu, biarkan sajalah begitu, dan bacalah kota itu kampung atau dusun. Kalau kutulis dalam buku ini negeri Sipirok, bacalah kampung Sipirok supaya jangan menjadi percederaan antara kita. Akan sekadar menjelaskan bagi pembaca letaknya Sipirok, baiklah saya terangkan dia. Kira-kira pada pertengahan Keresiden Tapanuli, sebenarnya Tapayan
Nauli artinya tepian yang elok. Tepian yang indah itu didapati orang dulunya dekat Sibolga. Itulah sebabnya negeri atau keresidenan itu disebutkan Tapanuli. Nama itu asalnya dari tatkala pemerintahan Kompeni. Disitulah letaknya dataran tinggi atau Luhak Sipirok, yakni pada bukit barisan yang memujur sepanjang Pulau Sumatera. Bentuk dataran tinggi itu kira-kira 4 persegi. Di sebelah timur diwatasi Dolok atau Gunung Sipipisan. Di sebelah barat Sibuala-Buali, gunung yang selalu memuntahkan asap karena berapi. Si Mago-Mago berdiri agak di sebelah selatan yang menjadi watas dengan tanah Angkola. Si Mole-Ole menceraikan dataran tinggi itu pada sebelah utara dengan dataran tinggi Pangaribuan atau Toba. Masih di sini kau rupanya, Riam? Tanya seorang muda yang menghampiri batu tempat duduk gadis itu. Yang ditanya terkejut seraya memandang kepada orang yang datang itu. Ia terkejut bukan karena suara itu tak dikenalnya, hanya disebabkan ia tadi duduk termenung-menung dan pikirannya kepada masa yang lampau, tatkala ia masih kanak-kanak. Ah, rupanya hari sudah malam. Dari tadi saya menunggu-nunggu Angkang, sahut gadis itu seraya berdiri dari batu besar itu yang biasa tempat dia duduk pada waktu petang. Marilah kita naik, Angkang. Tak usah, Riam, jawab orang muda itu. Saya datang ini hanya hendak bersua dengan kau sebentar saja. Malam ini saya hendak pergi ke rumah seorang sahabatku yang baru datang dari Delhi. Apa salahnya, Aminuddin? Naik sebentar, karena mak kita pun sudah lama hendak bersua dengan kakak, sahut perempuan itu. Tak usah, saya sebentar saja di sini. Kalau Riam suka, duduklah sebentar, ada yang hendak saya cakapkan. Kedua orang itu pun duduklah di atas batu yang besar itu sejurus panjang lamanya. Tiada seorang yang berkata. Anak muda itu memandang ke tanah dan pada mukanya terbayang duka cita yang memenuhi hatinya. Mariamin, begitulah nama gadis itu, dan ia dipanggilkan orang Riam. Mengamat-amati muka orang muda itu. Akan tetapi sebab hari yang gelap itu tak dapat ia melihat air mata yang mengalir di pipi orang muda itu. Cuma ia mengerti ada yang disusahkan orang itu. Dengan suara yang lemah lembut ia pun berkata, katakanlah apa yang hendak Angkang katakan itu. Riam, jangan terkejut. Cinta sayangku kepadamu bukan berkurang, bahkan makin bertambah dari hari ke hari. Percayalah kau akan perkataanku itu. Mengapa Angkang bertanya lagi? Jawab Mariamin. Perempuan muda itu dengan suara yang lembut, karena itulah kebiasaannya. Jarang atau belumlah pernah ia berkata marah-marah atau merenggut. Selamanya dengan ramah tamah, lebih-lebih di hadapan anak muda, sahabatnya yang karib itu. Saya bertanya, bukan sebab saya menaruh bimbang akan hatimu. Ia terdiam pula. Perkataan yang akan dikatakannya seolah-olah menahan napasnya dan kelulah rasa lidahnya akan bercakap. Kemudian ia pun mengeraskan hatinya sambil ia menyapukan sapu tangannya yang basah oleh air matanya itu. Ia pun berkata perlahan-lahan, Anggi, Riam, beratlah rasanya hatiku akan berkata ini. Akan tetapi apa boleh buat, lambat laun akan kau ketahui juga. Apalah gunanya kulengah-lengahkan. Saya bermaksud hendak pergi ke Delhi mencari pekerjaan. Itulah sebabnya saya datang malam-malam ini kemari, yakni hendak pergi ke rumah seorang sahabatku yang baru datang dari Medan. Saya hendak menanyakan hal pencaharian orang di Delhi. Saya sudah merasa lambat launnya. Saya akan pergi juga dari sini. Saya pergi bukanlah meninggalkan engkau, Mariamin. Percayalah, engkau akan saya. Ah, kalau sekiranya Riam tahu betapa isi hatiku, adalah senang sedikit perasaanku. Berapa tahun, berapa bulanlah saya sudah mengandung kenang-kenangan akan bersama-sama dengan engkau. Akan tetapi barulah ku ketahui, mustahilah rupanya saya mencapai maksudku kalau tiada dengan jalan yang lain, yakni
Saya harus pergi ke tanah lain, akan mencari pekerjaan. Janganlah terkejut, jangan berduka cita engkau Riam. Ingatlah saya pergi bukan meninggalkan kau, tetapi mendapatkan kau." Perkataan yang penghabisan itu dituturkan orang muda itu dengan suara putus-putus. Beratlah baginya melawan hatinya yang pilu itu, apalagi sesudah kedengaran pada telinganya. Orang yang dilawannya bercakap itu menangis terseduh-seduh. Kedua orang itu duduk berhadap-hadapan di tempat yang sunyi itu, seorang pun tiada yang bercakap. Masing-masing terpekur memikirkan nasib persahabatan mereka itu. Hari makin gelap, cahaya bulan tak tampak, hanyalah bintang-bintang yang mengilap itu mencoba-coba mengurangkan kegelapan yang menyelimuti bumi ini. Kelam rupanya langit itu, muram tampaknya muka orang muda itu. Ia duduk tiada bergerak, tetapi pikirannya tiada berhenti berkisar-kisar sebagai roda yang digulingkan. Adalah ia sebagai orang yang hanyut di lautan kesusahan. Sebentar-sebentar hendak tenggelam karena kekuatannya hampir-hampir habis, sedang ombak gelombang amatlah hebatnya. Dengan pandang yang sedih ia melihat ke kanan dan ke kiri, kalau-kalau ada kapal yang dekat, tempat meminta pertolongan yang akan membawa dia ke negeri yang ditujunya itu. Suara orang azan kedengaran pula dari menara masjid besar karena sudah waktunya akan sembahyang Isya. Kedua orang itu terkejut dan barulah mereka ingat akan dirinya. "Wah, sudah pukul 7:30 rupanya," kata orang muda itu. "Bagaimanakah penyakit ibu kita?" tanyanya sambil ia berdiri. "Mudah-mudahan sudah berkurang," sahut Maryamin. "Cuma tinggal batuk saja yang menyusahkan dia." Tak sempat lagi saya akan bersua dengan beliau. Nanti saya datang, kalau dapat. Selamat tinggal Anggi. Jangan kau bersusah hati. Mudah-mudahan baik juga kelak kesudahannya. Marilah kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Esa," ujar orang muda itu seraya menjabat tangan anak dara kecintaannya itu. Maryamin memandang anak muda itu sampai lenyap dari penglihatannya dengan langkah yang berat. Naiklah ia ke rumah, terus masuk ke bilik tempat ibunya yang sedang terletak di atas tempat tidurnya. "Sudahkah berkurang sesaknya dada ibuku itu?" tanyanya sambil dirabanya muka ibunya yang sakit itu. "Syukurlah, badan ibu tiada berapa hangat lagi. Mudah-mudahan 2-3 hari lagi dapatlah ibu turun barang sedikit-sedikit." "Ya anakku, sudah jauhlah berkurang rasanya penyakitku. Kekuatanku pun sudah bertambah," jawab si ibu dengan suara yang menghiburkan hati anaknya. "Riam, di manakah adikmu? Suruhlah dia kemari. Janganlah dibiarkan ia tinggal di luar. Hari sudah malam. Nanti ia kemasukan angin." "Tidak, Mak. Ia ada di dapur. Nanti kusuruh dia kemari supaya ada kawan Mak di sini." Setelah Maryamin menuangkan obat maknya ke dalam cangkir dan cangkir itu diletakkannya dekat si sakit, ia pun pergilah ke dapur akan bertanak. "Tinggallah dahulu ibu sebentar. Saya hendak bertanak. Tadi saya ada membawa sawi dan kol dari kebun kopi. Barangkali sudah ada nafsu ibu akan makan." Sudah berapa hari Mak tidak makan," kata Maryamin. Si ibu yang sakit itu tiada menjawab perkataan anaknya itu. Ia memandang muka Maryamin dengan mata yang menunjukkan betapa besar cintanya dan kasih sayangnya kepada anaknya itu. "Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah hambamu yang miskin ini," mengucap ia di dalam hatinya setelah anaknya itu pergi ke dapur. Ia berbaring di atas tikarnya dan matanya ditutupkannya, tetapi mata hatinya melihat hal ihwal rumah tangganya. Pada waktu beberapa tahun yang lewat tatkala suaminya masih hidup dan ketika harta mereka itu masih cukup. Pendeknya pada masa kesukaan yang sudah lewat itu, bolehlah mereka itu dikatakan masuk bagian orang yang kaya dan yang ternama di negeri Sipirok. Akan tetapi sebagaimana kerap kali kejadian di dunia ini, kekayaan itu tiada kekal
dan kesenangan itu fana jua adanya. Karena nasib manusia itu sebagai roda, kadang-kadang ke atas, kadang-kadang ke bawah. Hujan dan panas silih berganti menimpa bumi, dan bumi itu harus sabar menerima apa yang datang. Si ibu itu pun adalah juga orang yang sabar, tiadalah pernah ia bersungut-sungut, karena ia dan anaknya hidup sekarang dalam kemiskinan. Allah adil dan pengiba, katanya selamanya dalam hatinya. Bila ia didaya iblis yang selalu hendak membinasakan orang yang dalam percobaan, supaya orang itu sesat dari jalan kebenaran. Mengatakan Tuhan tak adil, kesudahannya orang itu menyangkal Allah Ta'ala, itulah kesukaan setan dan iblis, musuh manusia yang jahat itu. Pada malam itu amatlah susahnya hati perempuan itu. Ia amat mencintai anaknya yang 2 orang itu, Maryamin yang tua dan seorang budak laki-laki umur 4 tahun, sebagaimana ibu yang lain-lain. Pada waktu dahulu sudah tentu saya mendapat pemeliharaan yang senang. Kalau saya sakit, kata perempuan itu dalam hatinya. Akan tetapi sekarang, aduh, siapakah yang kuharapkan lagi? Seorang pun tak ada yang melihat saya. Demikianlah rupanya manusia itu di dunia ini. Kalau kita dalam kekayaan, banyaklah kaum dan sahabat. Bila kita jatuh miskin, seorang pun tak ada lagi yang rapat. Sedang kaum yang karib itu menjauhkan dirinya. Akan tetapi Allah pengiba, anakku sudah besar dan cakap memelihara saya pada waktu sakit. Cinta orang tua yang kusimpan baginya dibawanya dengan kasih sayang anak kepada orang tuanya. Demikianlah cinta Riam kepada saya. Kalau ia pergi ke ladang atau ke sawah, selamanya ia mencari pembawaan akan menyenangkan hatiku. Meskipun yang dibawanya itu tiada seberapa harganya, seperti tadi cuma kol dan sayur-sayuran yang dibawa untuk saya, karena telah lama tak ada nafsuku makan. Sayur yang direbus anakku itu tentu lebih sedap nanti ku makan, lebih sedap dari sup daging atau ayam waktu hari kesukaanku. Sungguh pun tak enak dirasa lidahku nanti, tetapi lezat juga pada perasaan hatiku. Maryamin, doakanlah kepada Allah, biar saya lekas sembuh dan lama hidup, supaya saya dapat menyenangkan hidupmu dengan adikmu. Kalau tiada demikian, siapakah yang akan mencarikan nafkah untukmu berdua? Kalau induk ayam itu mati, siapakah lagi yang mengaiskan makanan untuk anaknya yang kecil-kecil itu? Bila hari hujan, siapakah lagi tempat mereka berlindung, supaya jangan mati kedinginan? Allah melindungi makhluknya, sahut suara yang lain dalam hatinya. Perempuan itu pun membukakan matanya karena ia mendengar suara anaknya yang kecil itu memanggil ibu. Belumkah ibu lapar? Tanya anak itu seraya duduk dekat bantal emaknya. Anakku sudah makan? Tanya si ibu seraya menarik tangan budak itu, lalu dipeluknya dan diciumnya berulang-ulang. Sudah, Mak. Kak Ria memberi saya sayur. Kol direbus. Enak, Mak, enak. Makanlah, Mak. Kak Ria bawa nasi untuk Mak. Itu dia sudah datang, kata budak itu sambil berbaring dekat ibunya. Makanlah, Mak, dahulu. Nasi sudah masak, kata Maryamin seraya mengatur makanan dan sayur yang dibawanya sendiri dari gunung untuk ibunya yang sakit itu. Ia pun duduklah bersama-sama makan dengan ibu yang sakit itu, sedang adiknya yang kecil itu sudah tertidur di belakang ibunya. Tengah makan itu kelihatanlah oleh ibu Maryamin muka anaknya lain daripada yang sudah-sudah. Adalah suatu kedukaan yang tersembunyi dalam hatinya. Kedukaan itu terang dilihat si ibu, meskipun Maryamin menyembunyikannya. Akan tetapi apa sebabnya anak itu bersusah hati? Kuranglah diketahuinya. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.